Oke cuy, kembali lagi bersama saya Inyong di Jogger Family nih cuy. Jadi video kali ini kita akan mereview satu unit motor Vespa ya, ini ya. Nah, satu unit Vespa. Jadi Vespa ini adalah Vespa Mio juga. Jadi ini kita akan review juga bersama ownernya di samping juga dan teman-temannya juga. Ini kita bertiga nih bersama Ngurah juga di samping. Nanti kita akan perkenalkan nama lengkapnya dan asalnya juga nih cuy. Dan kita akan bahas juga part per part di motor ini untuk biayanya dan lain sebagainya. Siap nggak nih? Siap. Siap. Oke, jadi tanpa basa-basi lagi, sebelum kalian lanjut lagi ke videonya dan nonton seterusnya, jangan lupa subscribe, like, komen, bantu share teman-teman kalian juga nih cuy, biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari Jogger Family juga. Oke, jadi inilah ke motornya di samping juga. Ini kayak keadaannya seperti ini, nggak kelihatan Mio, lebih tepatnya kelihatan Vespa nih cuy. Oke, jadi kita perkenalkan dulu nih untuk nama ownernya dibilangnya juga ya, bener sekaligus penggarapnya juga sama teman-temannya nih. Oke, jadi Windu dulu nih, untuk namanya siapa nih? Perkenalkan, nama saya Windu dari Tegalalang, Tegalang Kedesen, Banjar Kebon. Kebon juga. Ini Semangurah juga nih lah. Perkenalkan, nama saya Ngurah, sama kayak Windu juga dari Tegalalang. Nah, jadi Ngurah sama Windu nih statusnya tuh masih pelajar atau gimana sih? Udah lulus kuliah, Terus kuliah. Berarti sekarang kalau diperkirakan umurnya berapa nih? 21. 21. Kalau Windu, kalau Ngurah nih? 16. 16. Oh, masih kecilan Ngurah ya. Berarti ini udah tua sih. Seumuran saya sama saya, jadi ya kalau saya sendiri ya masih 22. Berarti Windu 21, ini 19. Si bocil. Damn. Oke, jadi Win mau nanya sebenarnya untuk Vespa Mio ini yang di samping ini garapan siapa sih? Garapan sendiri sama kakaknya juga di rumah. Berdua Sama nah, Ngurah juga. Jadi ini garapan Windu sendiri juga untuk di bagian partnya juga berkolaborasi sama Aji juga ya. Ya, kolaborasi sama adiknya juga. Sempat nanya-nanya juga gimana caranya gitu. Kok apa sih buat Windu sendiri nih kok bisa terinspirasi buat kayak gini? Mungkin karena dunia modifikasi ya, penasaran gitu, ingin coba. Apalagi Aji juga temannya dari dulu, terus kenapa sih kita nggak coba aja dulu kayak gitu lah. Nih Ngurah sebenarnya ikut sama Windu tuh sejak kapan? Udah lama, dari SMP udah. Ya, Itu dari kecil nih, berarti dari kandungan berarti ya? Berarti Ngurah ikut sama Windu nih dari SMP udah ikut tuh ngapain aja? Cuman ya sekedar ngastem motor. Udah mulai ngastem tuh? udah buat motor betul. Ya, Berarti dari dulu dari SMP nih Ngurah sama Windu tuh udah mulai dari SMP nih ya. Udah mulai custom motor, yaitu motor cetul. Gorilla udah mulai. Berarti ini katanya sih Windu juga punya bengkel ya? Punya di Tegalalang bengkel custom juga, custom lampu. Custom lampu. Itu namanya bisa dibilang nggak tuh nama? Instagramnya Windu Creative underscore untuk motornya. Jadi buat kalian yang pengen custom apa nih? NMAX lah, custom alis gitu ya. Berarti ini lampu nih. Ya, dan juga repaint juga. Jadi buat kalian yang pengen custom alis motor kalian, karbon WTP juga ya, dan karbon lain sebagainya, bisa kalian datang juga, bisa kalian cek juga di Instagramnya mereka di Windu apa? Windu Creative underscore. Bisa dicek langsung di sana. Nanti untuk link Instagramnya tak tulis di bawah juga biar kalian langsung cek di sana nih cuy. Gitu. Oke Win. Jadi ini untuk bengkel sebelum kita bahas motor nih. Nah jadi untuk bengkelnya tuh punya siapa nih? Berdua nih. Punya kakaknya. Dulu saya kerja di pariwisata. Nah, di PHK kan jadi terjun bareng di bengkel gitu. Jadi yang ngelola tuh berarti kakak Windu sendiri sama Windu. Ya, berdua gitu. Berdua sama si Ngurahnya. Oh, jadi ini Ngurahnya fungsinya apa nih? Mekanik lah. Oh, mekaniknya. Jadi ini keduanya nih mekanik cuy. Jadi jangan salah kaprah nih. Soalnya Windu sama Ngurah ini memang tampaknya kayak ya dibilang kayak biasa-biasa aja, tapi kalau di bengkel itu banter banget cuy buat motor, custom motor dan selain sebagainya cuy. Bisa kalian datang aja langsung di Tegalalang di Banjar Kebon cuy. Oke. Jadi kita langsung aja nih kita bahas si motornya garapan Windu dan si Ngurah nih. Nah, jadi untuk body nih kemarin beli di mana nih? Beli di sini juga. Sama adiknya. Dapat beli apa aja tuh kemarin?
body aja sih sama lah pijakan kaki, bagasi itu sekitar 4 jutaan ya. Itu di bagian bodi nih. Ya, Berarti untuk motor yang Vespa Mio ini dari kapan nih dari garap nih? 3 bulan lalu lah. 3 bulan lalu, terus finishnya tuh baru hari ini. Baru bulan ini. Galongan, Oh, sempat lembur juga. Ya, jadi udah berapa bulan tuh berjalan tuh buat dari awal sampai akhir? sekitar 3 bulan lah. 3 bulanan dari nol nih sampai sekarang ini kayak ini bentuknya. Nanti kita tayangin juga sinematiknya biar kalian puas lihat hasilnya cuy gitu. Oke, jadi ini basicnya Mio. Basic Mio, Mio apa nih? Mio Sporty. Sporty. Jadi ini Mio Sporty. Untuk keadaan mesinnya tuh masih standar. Standar lah, kirian aja. Kalian aja. Berarti kalau bawa bodi Vespa nih ya dibilang agak berat dikit ya. Kalau bahasa Bali itu ngepet ya. Ya, kalau misalnya boncengan tadi kan sama ngurah nih. Nah, tuh gimana sih rasanya? Agak ngepet ya di Agak berat ya. berat. Karena mesin juga masih standar. Apalagi kan Vespa itu ya bodinya itu kan bodi besi, kaleng yang dibilang ya. Gitu nih cuy. Jadi kalau misalnya buat motor kayak gini harus up lah minimal ya. Minim. Ya nggak harus buat up gede sih ya, harian lah seperti itu nih cuy. Oke, jadi untuk bagian buat up nih siapa nih ngurah? Board up-nya Kalau di bengkel ada ngelayani buat apa tuh? belum sih. Jadi cuman ya ada custom semua ya. Kalau bisa dibilang nih custom apa aja sebelum kita bahas di Simio nih, custom apa aja yang di tadi biar lebih jelas nih. NMAX, Scoopy, Custom NMAX tuh dalam artian apa gimana tuh? list rating, stop lamp, Proji itu bisa juga. Jadi itu custom di bengkelnya Windu nih cuy. Nah, jadi sebelum kita ngelantur nih cuy, jadi kita langsung bahas juga nih di bagian di motor ini. Nah, jadi untuk sadel nih gimana nih? Pakai Vespa ori ini atau gimana? Sadel custom pakai plat. Pakai plat. Oh, bagi plat terus dikasih busa di custom lagi. Ya, Jadi keren banget sih dibilangnya. Kayak behalnya pakai apa? pakai besi biasa ya. Itu di custom. Ya, dibentuk dia. Ini siapa aja yang garap-garap di motor ini? Sama kakaknya. Sama ngurah juga. Ya, kakaknya yang anu. Ini ngurah bagian apa aja yang custom nih? Bagian apa? Ngamplasin aja. Emang ngecat mungkin juga ya? Iya. Nah, barang-barang batu-batu juga ngurah ya cuy. Nah, jadi untuk sadel nih custom nih cuy. Ya, tapi untuk di bagian kulitnya nih Custom fiber kepalanya. Patok kepala fiber, cetak sendiri di rumah. di bagian kepalanya tuh custom sendiri Ya, pakai fiber. Yang bagian di motor ini yang fiber apa aja? di batok kepala sama bagasi. Bagasi itu fiber. Berarti yang kaleng itu bagian apa? Bodi ya. Bodi semua ya, cuma kecuali itu batok sama di bagasinya itu yang fiber cuy gitu. Nah, jadi untuk fiber nih kurang lebih tuh berapa sih ngabisin biaya tuh? Sekitar 150-an lah. 150-an karena custom sendiri juga Sendiri ya. ya. Jadi kayak gitu cuy. Berarti untuk cetakannya sendiri nih Windu pakai cetakan ori Vespa atau gimana? Cetakan ori pinjam di Vespanya Aji. Oh, Krisnanya. Karbon soalnya Ajinya. Tak pinjam untuk cetak batok kepalanya. Oh gitu. Jadi berguna banget ya. saling gimana ya? Saling membantu cuy. Ajinya ngarbon terus dipakai cetak juga untuk di kepalanya. Kok kepala ya? Kepala motor, batok kepala motor. Oke, jadi kita bahas juga di bagian karbon nih. Jadi untuk karbon ini udah jelas banget. Ini karbon sendiri dari Windu Custom. Nah, si Windu dan si Ngurah juga nih custom. Nah, jadi untuk bagian karbon nih kurang lebih ya tuh berapa sih ngabisin biaya tuh? Untuk bahannya apa? Kira-kira 500.000. Ibu ini kan karena beli bahan juga ya. Ya, Berarti di sana tuh berarti Windu beli bahan dulu, habis itu beli clear gitu ya. Ya kurang totalnya nih, totalnya berapa tuh? Sampai nggak jutaan? sampai 1 jutaan lah. Jutaan untuk karbon garapan sendiri juga untuk ini. Jadi karbon tuh bagian spiti, tutup busi, keparaki juga, batok, dasi, spakbor belakang, depan, gitu aja ya. Ya, Wih, jadi keren banget nih pakai karbon WTP nih cuy. Jadi WTP ini nggak sembarang WTP ya. Ini kayak karbon Kevlar juga nih sih, mirip Kevlar juga nih. Keren banget nih. Jadi gitu garapan dari teman-teman kita yang ada di Gianyar nih. Gianyar termasuk ya? ya. Oke. Ajik juga Gianyar.
si Windu juga gayanya sama Ngurah nih. Nah, jadi apa sih kesulitan Windu sama Ngurah nih hadapi saat pembuatan Vespa nih? Windu dulu nih. Di masalah pendempulan, karena bodi ini kan hancur parah gitu. Depannya sampai di sadelnya tuh awalnya, tapi saya beli di sini udah diperbaiki. Jadi untuk Ngurah sendiri apa nih kesulitannya? Selama garap sama Windu nih, apa mungkin Windunya kayak jengkinnya kayak bandel gitu. Sama juga apa namanya didempul tuh ngamplasin. Ya udah apa namanya tuh udah sah itu lagi didempul. Udah asah, udah apa dibilangnya? Udah datar. Ya udah datar itu udah sulitnya. Kalau masalah mau nanya nih berdua nih, kalau masalah kabel-kabel untuk kesulitan di bagian mungkin pasang di bagian ban, mungkin bagian apa itu ada kesulitan nggak? Untuk di kabel-kabel sih enggak, karena sudah terbiasa lah rakit-rakit motor tuh. Kesulitannya di mesin, sempat nanya-nanya juga sama Aji. Jadi masih konsultasi lah sama Aji juga, gimana sih cara pasang ini pasang itu biar nggak sesat jalan lah bilang ya. Jadi kesulitannya masih di bagian ya dempul perakitan juga mesinnya. Berarti kendala yang paling sering Windu hadapi sama Ngurah nih apa aja sih yang lebih sampai ya nggak kebingungan gimana sih caranya gitu? Ya di ngecatnya juga. Ya ribet. Soalnya musim hujan juga. Oh, masalahnya ribet juga sih kan perlu gini juga ya mengering matahari. Jadi kedepannya semoga bisa pakai apa ya? Pakai apa sih namanya itu open ya? Ya semoga bisa sih di Windu Penim Stungkare dia stungkarekan. Jadi kalian juga support nih biar menjadi bengkel yang terbaik juga nih. Oke, jadi kayak gitu kesulitannya kurang lebih ya untuk di bagian pembuatan Vespa Mio ini di Windu Custom. Nah, jadi untuk di bagian velg nih, nah ini sebagai pertanyaan nih yang beda. Kalau Ajik Kisna buat tuh motor tuh kan masih pakai yang standarnya ukuran 12 ya. Nah, kalau ini si Windu pakai apa? Ring 14 Mio. 14 Mio cuy. Jadi ring 14 Mio. Jadi agak mentok nih nggak? Depannya agak mentok di sayapnya juga. Apa sih kesulitan Windu sendiri nih pakai velg yang 14 nih? Ngetap dia di atasnya di spakbor tuh. Yang depan. Ya, Untuk cara mengatasi itu kayak gimana? masih belum sempurna sih ini, shocknya masih nggak main ya, biar nggak ngetap itu. Berarti dimatikan. Ya, shock depan. Tapi kalau niat ke depannya tuh ada pengen ganti yang 12 gitu biar nggak pakai gini loh yang 14. Rencana sih ring 12. Ya nggak masih proses ya. Karena ring 12 tuh kan apa sih ring 12 ya? Kimco ya? Kimco, Scoopy Jadi bisa sih pakai Scoopy kan? bisa. Juga, tapi harganya mahal ya. Mahal juga nih di bagian velgnya aja cuy. Nah, jadi untuk bagian bannya apa nih, Win? Pakai apa? Ini pakai ban di bengkel lah, asal ada aja. Ada aja. Bisa dipakai-pakai. Jadi kebetulan nih Vespa Mio kan Vespa gimana sih? Dari barang bekas terus diolah menjadi seperti ini cuy. Keren banget nih. Modifikasinya. Jadi nggak harus sih modifikasi itu barang-barang mahal juga. Kalau ada juga yang bekas tapi bisa digunakan, kenapa enggak juga nih cuy. Jadi ini kurang lebih sih ya sebelum kita membahas detailnya nih kurang lebih untuk penggarapan Vespa Mio nih Windu sendiri ngabisin biaya berapa sih totalnya? Perkiraan 15-an lah. 15 juta. 15 juta buat kayak gini cuy. Jadi sangat menekan harga ya untuk Vespa asli ya. Kalau Vespa asli kan harganya mungkin kalian udah tahu, tapi kalau Vespa custom kayak gini ya mungkin ada plus minusnya juga. Cuman untuk penekanan harga ya lumayan banget. Jadi 15 juta bisa punya Vespa ya. Oh ya, jadi untuk rating custom juga ya di Windu sendiri. Nah, customnya tuh kayak gimana sih prosesnya tuh? Prosesnya pakai plat tuh. Pakai plat. Ya, Apa nih? Besi. besi tipis ya. Dan juga pakai akrilik gitu. Yang di custom semua. Itu ribet nggak loh? Enggak sih. Karena udah sering ya, memang benar-benar custom gini soalnya custom sen juga gitu. Kalau misalnya buat teman-teman di rumah nih yang pengen custom motornya mungkin NMAX atau motor-motor yang lain nih, kurang lebih budgetnya berapa sih? Bisa dibeberkan nggak dikit biar ada bayangan mereka di rumah nih? Ya untuk NMAX sih sekitar 150-an ya, sama list tuh. Untuk ratingnya lumayan juga. Berapa nih ya bilang? Ya 100-200 ribuan. Kurang lebih ya biar kalian ada bayangan juga nih yang pengen custom di Windu.
Mungkin kalian di rumah pasti udah banyak yang tahu nih bengkel si Winu nih yang custom blade. Dan Nmax juga yang banyak di sana sih, rame banget. Nah, jadi kita langsung bahas ke Vespa lagi nih. Nah, jadi untuk bagian speedo nih pakai Mio ya. Pakai Mio. Masih pakai Mio, berarti kelihatan banget bagian speedonya tuh pakai Mio, belum pakai yang Vespa Ori ya. Apa ya belum? Tapi niatan ganti yang pakai Vespa ada nggak? Enggak. Oh, masih ya. Ciri khasnya Vespa Mio cuy. Oke, jadi itu bagian speedonya juga dipakai ribbon juga ya. Yang di ribbon tuh bagian stop lamp, bagian batoknya, di bagian apa? Speedometernya cuy, itu yang di ribbon biar kelihatan smooth sedikit ya. Nah, terus di bagian apa lagi nih? Bagian hand grip keduanya pakai apa nih? Pakai hand grip biasa, kurang 70 ribuan lah. Ya, hand grip gini ya. Hand grip ya non name lah dibilang ya, non brand ya. Terus di bagian handle semuanya nih yang pakai Mio atau gimana nih? Untuk handle-nya pakai Kimco sama Kimco. holdernya juga. Kimco holder. Berarti yang pakai Kimco nih bagian handle keduanya kanan kiri, holder sama bottom depan. bottom depan tuh yang pakai Kimco cuy. Jadi kenapa sih harus pakai Kimco? Bukan harus sih. Kenapa Windows sendiri pakai Kimco? Karena kalau ini bottomnya pakai Vorak lumayan juga biayanya. Karena ori Vespa tuh kan memang part itu mahal banget ya. Jadi pakai Kimco seperti Ajian dulu yang Vespa Orange di belakang nih cuy, itu pakai Kimco. Jadi itu kelihatan banget bottomnya dua ya. Bottomnya dua. Kalau Vespa kan satu. Itu lebih jelasnya. Oke. Ya, jadi apa sih, ada nggak kesulitan di bagian di bottom nih untuk depannya nih? Untuk ini sih Tinggal pasang aja. nggak sulit tuh. Ini juga. Pakai di bolongnya juga tuh di Pasang lagi ya? Ya. Sama Ajinya juga dikonsultasikan. Nanya-nanya gitu. Jadi ada juga kesulitannya, nggak harus bisa pasang-pasang gini ya, nggak bisa pasang-pasang sembarangan, juga harus di custom lagi. Dan ada juga beberapa part yang di motor ini juga di custom juga, nggak bisa dipasang secara langsung seperti itu cuy. Nah, jadi untuk di bagian apa kita bahas nih? Nah, jadi bagian headlamp nih, nah keren banget nih, menyelang banget nih. Pakai apa nih? Kayak daymaker Maker yang di custom. Jadi daymakernya di custom tuh pakai apa aja sih? Pakai lampu ungu dan lah. Pakai lampu. Ada beberapa yang di custom apa nih di headlampnya itu aja mungkin? Ya itu aja. Keren banget nih. Jadi itu kurang lebih menghabiskan biaya berapa tuh? Kira-kira 150-an lah. 150-an di bagian headlampnya nih. Wih, keren banget nih. Aji, mampir Ji, gak apa Ji. Ini ada Aji Krisnanya di belakang cuy. Oke, jadi kita bahas apa lagi nih? Jadi untuk di bagian senar 2-nya, senar sama satunya tuh masih ori Mio nih. Masih Oremio. Mio. Jadi semakin masih mempertahankan orinya nih. Gitu. Oke cuy, jadi sebelum kita lanjut ke mendalam lagi. Nah, jadi untuk di bagian velg tadi kan udah dibahas, cuman untuk mereknya pakai apa? Velgnya apa namanya tuh? Sejenis Rossi lah, bawaan Mio. Mio yang rim 14 cuy, gitu. Jadi bagian velgnya udah keren banget nih. Tadi rencananya masih diusahakan pakai ring 12 ya, biar lebih. Cuma mesin juga mau di up nih. Atau ganti beat. Oh, jadi makin ribet banget nih mungkin ya. Pakai beat nih. Kenapa pakai beat nih? Karena biar nggak mubut tuh velgnya. Biar langsung pakai ring 12. Rencananya jadi Vespa Mio ini akan berubah menjadi Vespa Beat. Gitu mungkin ya. Iya. Ya, jadi ditunggu aja nih. Untuk nama motornya ada namanya nih? Belum ada sih. Belum ada. Nah, jadi tunggu aja nih update-nya si Mio Vespa satu ini cuy yang ada namanya. Jadi buat kalian yang pengen kasih nama boleh ya. Bisa komen di bawah aja nih. Nah, jadi yang kita belum bahas tuh ada bagian repaint sama knalpot nih. Kita knalpot dulu nih. Nah, jadi untuk knalpot nih Windu pakai apa? Pakai Karamovic. Caprovic. Nah, Caprovic. Jadi yang adem-adem ya, nggak terlalu ngebas banget karena Caprovic tuh didesain untuk biar safety di jalan juga. Memang sih agak ngebas, cuman ya nggak terlalu ngebas lah bilangnya, nggak terlalu bising lah. Jadi untuk suara knalpotnya kayak gini juga John. Jadi kita lanjut lagi ke bagian repaint. Nah, jadi untuk bagian repaint ini sangat mewah banget nih. Nah, Win, untuk bagian repaint nih ini pakai warna apa nih? Warna jenis black cherry lah.
Black Cherry, wih keren banget. Jadi perpaduan dari warna motor ini sama karbon tuh sangat nyatu banget. Ini pakai Black Cherry. Black Cherry. Jadi untuk prosesnya ribet nggak nih ngecat di bagian bodi ini? Lumayan ribet sih, sampai 1 mingguan Mingguan ngecat ini doang. ya, sama nunggu kering clearnya. Ya kering. Ya kalau masalah nunggu itu kan ya Iya. pastilah ya. Apalagi sekarang cuacanya tuh di Bali juga masih musim hujan gitu cuy. Jadi ini pakai warna Black Cherry cuy, keren banget nih. Jadi perpaduan karbon di motor ini, si Vespa Mio ini diperpadukan dengan warna Black Cherry ya. Nah, tuh keren banget, ini menyatu banget. Oke, jadi untuk di bagian repaint nih kurang lebih menghabiskan biaya berapa nih? Repaint kira-kira karena ada sendiri ya, Nah, sendiri aja 700 ribuan lah. ribuan. Oh, kalau Vespa tuh misalnya kalau repaint di luar tuh bisa sampai gini ya, 3 jutaan lebih ya gitu. Tapi ini karena custom sendiri dari repaint sendiri ya menekan harga juga cuy. Oke, jadi sebelum kelewatan nih, banyak banget yang kelewatan nih Win, karena kita ngelantur banget nih. Nah, jadi untuk di bagian stop lamp nih pakai ori Vespa ya. Ori Vespa Ori Vespa. Ini dapat di mana nih? di marketplace Please, dapat harga berapa tuh? 350-an lah. 350. Keren banget ya. Harganya keren banget sih. Walaupun tuh bekas ya harganya juga lumayan banget nih. Nggak bisa juga kalau stop lamp Vespa tuh harganya ya di bawah itu ya mungkin ya. Ini ada yang di custom lagi? Itu Bagian stop lamp stop lamp standar. benar aja. Oke. Nah, jadi untuk bagian shock breaker belakang nih. Nah, sebelum kelewatan nih pakai apa nih? Pakai namanya tuh Holin. Kopi Holin ya? Ya. Enggak sih, Kak. Holin. Ya, yang pakai kopi Holin juga nih dapat harga berapa sih? Kemarin beli di Shopee kira-kira 350-an. 50-an. Yang ukuran berapa nih ya? 300 ya? 300 ya. Ukurannya 350. Ukurannya berapa senti itu? Lupa ya. Ya, senar Vespa lah bilang ya. Ya, gitu ya, Ci. Nah, jadi udah semua dibahas mungkin ya. Untuk footstep nih pakai footstep Vespa ori, bagian footstepnya. Terus bagian per karetnya di sini ya Vespa pakai ori semua. Apalagi ya mungkin ya. Udah semua sih bahas ya. Jadi untuk kedepannya apa aja yang progres untuk di Vespa nih? Sama murah juga nih. Rencananya sih mau ganti mesin, pelang juga, sama warna juga. Ya. Ada dibocorkan warnanya? Jangan dulu. Rahasia Oke, cuy. Jadi sebelum mengakhiri video ini, jadi untuk Windu sendiri sama murah bebas lah. Windu boleh, murah boleh. Windu nih ya. Ya. Ada nggak pesan atau kata-kata bebas lah untuk otomotif di Bali untuk para teman-teman yang suka otomotif nih? Tetaplah berusaha, jangan sampai menyerah di jalan. Nah, jalan ya, wih keren. Jadi itulah motivasi buat dari teman-teman dari Tegalalang juga nih penggarap Vespa Mio. Jadi mohon juga supportnya buat teman-teman di rumah, jangan lupa support di Windu apa? Kreatif. Tadi untuk IG-nya apa? Windu kreatif underscore. Bengkelnya untuk Windu sendiri IG-nya. Windu 1209. Nah, jadi untuk murah nih. Rakusreg __ Seg, wih. Jangan lupa follow juga support teman-teman kita yang ada di Bali juga untuk otomotif biar mereka juga semakin berkembang. Jangan lupa juga support juga family biar kalian bisa menonton video selanjutnya untuk informasi-informasi balap dan otomotif di Bali cuy. Mungkin sekian gitu aja nih untuk review kali ini. Mungkin nggak terlalu lengkap review kali ini, saya juga mohon maaf. Nanti untuk kedepannya kita akan update lagi untuk kedepannya si Vespa Mio Windu dan Vespa Mio Aji Krishna. Oke, mungkin sekian gitu aja dulu. Jadi saya Inyong. Saya Windu. Saya Ngurah. Sampai jumpa cuy.